Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas kembali contoh-contoh soal perbandingan trigonometri, khususnya tentang sudut elevasi dan sudut depresi. Yuk kita bahas. Contoh soal yang pertama. Seorang siswa berdiri di tanah datar sejauh 12 meter dari sebuah gedung. Ia melihat puncak gedung dengan sudut elevasi 45 derajat. Tentukan tinggi gedung tersebut jika tinggi siswa 1,6 meter. Nah, di sini ilustrasinya seperti ini ya. Ada siswa yang berdiri di sini, kemudian di sebelah kirinya sini ada gedung. Nah, diketahui jaraknya atau di sini sama dengan sisi samping karena dia ada di samping sudut fokus dan panjangnya 12 meter. Kemudian diketahui sudut elevasinya 45 derajat. Dan diketahui tinggi siswa 1,6 meter. Yang ditanyakan, berapa sih tinggi gedungnya? Nah, karena tinggi gedung di sini sama dengan sisi depan, kenapa sisi depan? Karena dia ada di depan sudut fokus, gitu ya. Nah, ini sama dengan H ya, maka gunakan perbandingan tan. Karena yang ditanyakan sisi depan, yang diketahui sisi samping. Tan 45 derajat sama dengan H dikurangi 1,6 per 12. Nah, kenapa sih ini H dikurangi 1,6? Karena H di sini melambangkan tinggi gedung seluruhnya dari atas sampai bawah sini. Sedangkan yang bisa kita cari menggunakan perbandingan tan, itu hanya dari atas sampai sini, sampai tinggi siswa gitu ya. Maka, tinggi gedung seluruhnya harus kita kurangi dengan tinggi siswanya. Oke? Nah, ini per 12. Selanjutnya, tan 45 derajat itu nilainya sama dengan 1. Maka, H itu sama dengan 12 tambah 1,6. Dari mana sih? Ini 12 kan pindah ruas ke sini ya. Jadi 12 sama dengan H dikurangi 1,6. Kemudian 1,6 pindah ruas juga. Dari yang minus jadi ditambah. Maka hasilnya adalah 13,6 meter. Jadi, tinggi gedung adalah 13,6 meter. Gitu ya. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Seorang anak berdiri di tanah datar sejauh 10 meter dari sebuah menara. Tinggi dari tanah ke mata anak tersebut adalah 1,5 meter. Ia melihat puncak menara dengan sudut elevasi 30 derajat. Tentukan tinggi menara tersebut. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Di sini ada sebuah menara. Ada seorang anak di sini. Sudutnya di sini, kemudian jaraknya 10 meter. Nah, diketahui tadi jaraknya itu 10 meter ya. Nah, jarak di sini sama dengan sisi samping karena dia ada di samping sudut fokus. Kemudian sudut elevasinya 30 derajat. Yang ditanyakan, berapa sih tinggi menaranya? Oke, sama seperti tadi, tinggi menara itu sama dengan sisi depan karena dia ada di depan sudut fokus. Nah, kemudian yang diketahui adalah sisi samping, maka kita menggunakan perbandingan tan. Kita misalkan tinggi menara sama dengan H, maka tan 30 derajat sama dengan H dikurangi 1,5 per 10. Sama seperti tadi ya ini. Nah, tan 30 derajat itu nilainya 1/3 akar 3. Sama dengan H min 1,5 per 10. Selanjutnya, ini tadi kita kalikan silang ya, jadi seperti ini. H dikurangi 1,5 sama dengan 10/3 akar 3. Maka H-1/2 itu kurang lebih 5,77. Maka H itu kurang lebih 7,77.
meter. Jadi, tinggi menara adalah 7,27 meter. Selanjutnya, kita bahas nomor 3. Seorang petugas berdiri di atas gedung setinggi 12 meter. Tinggi mata petugas dari lantai adalah 1,6 meter. Ia melihat sebuah mobil di jalan dengan sudut depresi 30 derajat. Tentukan jarak mobil tersebut dari kaki gedung. Oke, ilustrasinya seperti ini ya. Sini ada gedung, ada penjaga yang berdiri di atasnya. Kemudian ada mobil di sini. Sudutnya di sini, ini tinggi petugasnya, dan ini tinggi gedungnya. Nah, diketahui tadi tinggi gedungnya 12 meter. Kemudian, tinggi mata petugasnya itu 1,6 meter. Dan sudut depresinya 30 derajat. Yang ditanyakan adalah jarak mobil ke gedung. Nah, sebelum menghitung lebih lanjut, kita hitung dulu tinggi totalnya. Yaitu tinggi gedung ditambah tinggi mata. Tinggi sampai mata yaitu 12 tambah 1,6, jadi 13,6. Kenapa sih? Karena ini nanti jadi sisi yang diketahui. Sisi ini akan sama dengan sisi yang di sebelah sini. Seperti itu ya. Karena diketahui sisi depan, atau tinggi total nih, sisi depan di sini ya sebetulnya, sama dengan yang ini. Dan sudut depresinya, maka gunakan perbandingan tan. Kenapa? Karena kita mau menghitung sisi samping. Kita misalkan jarak mobil dari gedung itu X. Maka tan 30 derajat sama dengan 13,6 per X. Tan 30 derajat itu sama dengan 1/3 akar 3. Itu jadi sama dengan 13,6 per X. Nah, ini kita ubah bentuknya jadi seperti ini ya. Maka, setelah dikali silang, X itu sebenarnya jadi X akar 3. Yang ini jadi 13,6 kali 3. Nah, supaya jadi X-nya aja, akar 3 kita pindah ke sini. Seperti itu ya. Maka, hasilnya adalah 23,56 meter. Jadi, jarak mobil dari gedung adalah 23,56 meter. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Seorang penjaga berdiri di puncak mercusuar setinggi 15 meter. Tinggi mata penjaga dari lantai adalah 1,7 meter. Ia melihat sebuah perahu di laut dengan sudut depresi 45 derajat. Tentukan jarak perahu dari kaki mercusuar. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Sini ada mercusuarnya nih. Sini ada perahunya. Penjaganya dia berdiri di sini. Sudut depresinya ada di sini. Kalau kita lihat segitiganya itu sama dengan yang tadi ya. Nah, tulis dulu yang diketahuinya nih. Diketahui tinggi mercusuar 15 meter. Tinggi mata penjaga 1,7 meter. Dan sudut depresinya itu 45 derajat. Yang ditanyakan adalah jarak perahu dari kaki mercusuar. Nah, karena ini bentuknya sama seperti tadi ya, kita hitung dulu tinggi total ini. Supaya kita tahu sisi depan yang di sini juga berapa, gitu ya. Nah, tinggi total itu sama dengan tinggi mercusuar ditambah dengan tinggi mata. Jadi, 15 tambah 1,7. Hasilnya 16,7 meter. Nah, karena diketahui sisi depan atau tinggi total tadi, dan sudut depresi, maka kita gunakan perbandingan tan. Kita misalkan jarak perahu dari kaki mercusuar itu X. Maka, tan 45 derajat sama dengan 16,7 per X. Tan 45 derajat sama dengan 1. Nah, maka X sama dengan 16,7 meter. Jadi, jarak perahu dari kaki mercusuar adalah 16,7 meter. Gimana? Sekarang sudah cukup paham kan tentang
Gimana sih cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan sudut elevasi dan sudut depresi? Nah, untuk video kali ini cukup sekian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.